Haleluya. Salam Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi nama Tuhan. Senang bertemu dengan saudara di pada saat ini ketika kita akan belajar daripada firman Tuhan. Saya mau firman Tuhan hari ini memberkati saudara, dan saya mau hari ini saudara sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, saya mau kita berubah. Bagaimana Tuhan mengubah seseorang, bagaimana Tuhan boleh mengubah hidup kita dari yang rendah bisa jadi tinggi, dari yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini bisa kita menjadi orang yang paling disegani, dan kita menjadi orang yang paling berharga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara jangan anggap saudara itu orang kecil. Saudara jangan anggap saudara itu tidak tamat kuliah, saudara tidak tamat apa-apa. Tetapi hari ini ketika sudah Tuhan mengangkat engkau, tapi Alkitab mencatat dia justru dibeli oleh seorang yang sangat berarti di tanah Mesir, yang sangat disegani, yaitu namanya Potifar. Saudara walaupun tidak berharga, mungkin dikatakan di daerah saudara, katakan di daerah saudara di mana saudara boleh tinggal, mungkin di kalangan keluarga saudara, saudara tidak mungkin diperhitungkan. Tetapi ingat, kalau Tuhan sudah mengangkat saudara, saudara pasti terangkat. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf. Alkitab ini mencatat Bapak Ibu saudara, kita perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tidak peduli siapapun yang menjual saudara, tidak peduli siapapun yang membenci saudara, tidak peduli siapapun yang memberikan sesuatu fitnah kepada saudara. Tetapi ingat, tangan Tuhan akan mengangkat saudara. Fitnah, lecehan, hinaan, dibanding dengan kasih karunia Tuhan, tidak ada apa-apanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita perhatikan di dalam Alkitab ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang perlu di dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Katakan amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan menyertai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saudara jangan andalkan dunia ini. Saudara mungkin saudara mempunyai katakan saja famili saudara, katakan saja semua mungkin saudara boleh didukung oleh pejabat-pejabat, tetapi ingat, yang mendukung saudara juga bisa dicabut oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, ketika tangan Tuhan mengangkat engkau, memberkati engkau, tak satu pun dunia ini yang mampu menurunkan engkau. Puji Tuhan. Bagaimana kita boleh berubah? Tuhan bukan saja mengubah kita dengan tanggung-tanggung. Tuhan mampu mengubah kita yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia. Tuhan mampu nyatakan. Puji Tuhan. Makanya kepada kita Bapak Ibu Saudara, kita mau berubah. Puji Tuhan. Perubahan yang Tuhan berikan kepada kita, perubahan yang dasar dan luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan. Di ayat yang berikut dikatakan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setelah dilihat oleh tuannya, kita perhatikan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, saudara merindukan apapun yang sudah kerjakan boleh berhasil. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, semua kita menginginkan keberhasilan. Semua kita merindukan berkat-berkat Tuhan. Yusuf itu orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan di dalam Alkitab dicatat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu di Kejadian 37 ayat 22 dikatakan bahwasanya Yusuf itu dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Bahkan di Kejadian 37 dikatakan bahwasanya Yusuf itu dijual. Dan untung saja yang membelinya adalah orang-orang yang terhormat di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, walaupun banyak orang meremehkan saudara, walaupun banyak orang yang tidak memperhitungkan saudara, tapi tangan Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita lihat bagaimana sebenarnya kita dirubah oleh Tuhan.
Kita tidak dirubah secara fisik, tetapi dari seluruh kehidupan kita, tatanan kehidupan kita dirubah oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menyayangi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, perubahan yang kita alami bukan perubahan dari dunia ini. Perubahan yang kita alami bukan perubahan yang datang dari dunia, tetapi perubahan yang datang dari surga. Sampaikan kepada kiri kananmu, kamu berubah dari surga. Sekali lagi katakan kepada mereka, kau dirubah oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan. Yusuf itu kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Mungkin kita tidak mampu seperti itu. Mungkin kalau saja kita dilecehkan oleh saudara kita, pemilik kita, tetangga kita, dan Bapak Ibu Saudara, dengan banyaknya masalah yang kita hadapi, mungkin kita sudah mengalami depresi. Tetapi Yusuf itu karena disertai oleh Tuhan, dia tetap tegar karena dia tahu ada di depan dia Tuhan yang memberkatinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari ini kita mau diberkati Tuhan. Bagaimana sebenarnya Yusuf dirubah? Kalau saja kita ingin dipakai oleh Tuhan, yang kita perlukan adalah roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena roh itulah yang mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Orang-orang yang mau dirubah oleh Tuhan banyak tantangan. Yusuf juga banyak tantangan di tanah Mesir ketika Potifar membawa dia ke istananya. Saudara tahu perjalanan proses daripada kehidupan Yusuf ketika dia mau dirubah. Hidupnya penuh dengan tantangan ketika dia berada di rumah Potifar. Saudara tahu tantangan yang pertama di dalam hidupnya, karena Alkitab mencatat bahwasanya Yusuf itu adalah paras, cantik, dan luar biasa. Dan dia dikatakan sebagai yang, kalau orang Batak bilang orang ganteng lah, orang sekarang bilang orang yang tampan lah. Saudara, sampai istrinya Potifar tertarik kepada Yusuf karena parasnya cantik, bahkan ganteng mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat luar biasa. Ya, memang biasa orang-orang ganteng itu digoda-goda oleh katakan wanita cantik. Apalagi dia parasnya cantik, Roh Kudus adalah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Anda, ketika saudara sudah dipakai oleh Tuhan, cobaan itu pasti datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan, apa cobaan yang dialami oleh Yusuf di rumah daripada Potifar? Ya, ini tantangan khususnya kepada kita yang laki-laki. Karena apa? Istrinya Potifar itu menggoda dia ketika melihat Yusuf itu dengan gantengnya, dengan parasnya yang sangat luar biasa. Istri Potifar tertarik. Bahkan dia ajak untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh di daerah istana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan, kalau mungkin saudara seperti itu, wah, mungkin saja kita tergoda. Mungkin saja Bapak Ibu yang mendengarkan ini mulai tergoda. Tetapi Yusuf, saya katakan kepada saudara sekali lagi, Yusuf dia tidak tergoda. Ketika istri si Potifar itu mengangkat dia menjadi ahli negeri, wali negeri, kuasa pemerintah. Saudara tahu bagaimana Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, istri Potifar itu licik. Ketika Yusuf dia lihat dalam keadaan lemah, mungkin saja dia menggoda daripada Yusuf. Dia katakan, Yusuf, ayo. Kemudian istri Potifar mengajaknya untuk tidur dan melakukan hubungan. Ini adalah tantangan yang besar bagi seorang laki-laki, mungkin bagi saya dan bagi saudara. Tetapi kita tahu Yusuf itu ada roh Tuhan yang memerdekakan dia. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak godaan, tetap dia tolak karena roh Tuhan ada dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan kepada kita bagaimana Yusuf itu dirubah oleh Tuhan. Di tanah Mesir mereka diperbudak, mereka diperhamba. Seharusnya mereka itu tidur
di tempat-tempat yang tidak layak. Namanya mereka diperhamba di sana. Tetapi Yusuf diangkat oleh Tuhan ketika dia dijual. Bukan pedagang kaki lima yang membeli daripada Yusuf. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Tuhan bisa mengatur keadaan agar Yusuf itu boleh terangkat derajatnya dari saudara-saudaranya. Yakini juga Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah mengangkat derajatmu, ingat, tak satu pun yang dapat membatalkannya. Dan hari ini, kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan, yakini Tuhan akan mampu mengubah hidup saudara. Apa yang terjadi tentang Yusuf? Begitu digoda daripada istri Potifar, saudara tahu, dia tidak mau dengan godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yusuf justru berkata, "Nyonya, ibu, semua yang ada di istana ini sudah diserahkan kepada kekuasaanku kecuali engkau." Ini tawaran yang sangat menggiurkan Yusuf. Seharusnya seorang perempuan, istri daripada Potifar, menggoda dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman ini, kepada saudara, khususnya kepada saudara laki-laki, perhatikan ini. Kalau ada yang menggoda saudara, katakan no. Amin. Justru dia menjadi kepala-kepala penjara, diangkat oleh penguasa-penguasa di Mesir. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dimasukkan kepada penjara bukan menjadi komandan-komandan pencuri. Yusuf bukan menjadi komandan-komandan daripada penjahat-penjahat, enggak. Tetapi menjadi pengawal daripada penjara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan Yusuf itu menjadi orang rendahan, karena roh Tuhan ada dalam hidupnya. Setiap orang, baik saudara maupun saya, ketika roh Tuhan ada dalam hidupmu, maka cari Tuhan, maka engkau akan diangkat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan, apa yang terjadi di dalam hidup daripada Yusuf? Saking roh Tuhan dan hikmatnya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab dia dicatat Bapak Ibu, bahwasanya Yusuf itu menduduki jabatan yang sangat luar biasa. Tuhan rubah hidupnya. Walaupun dia dimasukkan ke sumur, walaupun dia dijual ke tanah Mesir, dibeli oleh penguasa-penguasa yang ada di Mesir, yaitu Potifar, yang terkenal sebagai wakil daripada raja, penguasa di Mesir. Bapak Ibu Saudara, karena hikmatnya, karena roh yang ada di dalam hidupnya, roh Tuhan hidup di dalam hidupnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi di Kejadian 41. Kejadian 41 dikatakan bahwasannya dengan perikop di situ, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Karena apa? Roh Tuhan ada di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, saya bacakan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf itu bijaksana. Yusuf itu pintar. Bukan on atau O2N. Ya Bapak Ibu Saudara, maka sekarang Bapak Ibu Saudara harus orang-orang pintar. Ya, Tuhan mau umat Tuhan itu orang yang pintar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat, kebijaksanaan daripada Yusuf itu menggiurkan hati daripada pegawai-pegawai istana Firaun. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yusuf itu dirubah oleh Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Di tanah Mesir tidak ada satu orang pun yang ditemui selain daripada Yusuf yang penuh dengan roh.
Anda dan saya adalah yang dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Katakan amin. Puji Tuhan. Katakan kepada kiri kananmu, kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita lihat kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Mandat ini diberikan Potifar kepada Yusuf. Bahkan dia menjadi penguasa usaha di tanah Mesir. Bapak Ibu saudara, Yusuf itu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Engkau juga tidak akan pernah dibiarkan. Kalau saja hidupmu ingin berubah, perhatikan, lakukan firman Tuhan. Minta tuntunan daripada Roh Kudus. Bagaimana Yusuf dirubah di tanah Mesir. Jabatannya adalah Perdana Menteri di tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan saudara katakan bahwasanya saudara tidak mungkin berubah karena saudara keturunan orang-orang miskin. Saudara jangan katakan saudara tidak berubah karena saudara orang-orang yang tidak berpendidikan. Saudara jangan berkata bahwasanya saudara tidak mungkin berubah. Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada orang yang terlampau miskin sehingga Tuhan tidak mampu mengangkat dia menjadi kaya. Tidak ada penyakit yang terlampau parah sehingga Tuhan tidak mampu menyembuhkan. Bapak Ibu saudara, perhatikan apa yang saya katakan. Firman Tuhan ya dan amin. Dia mampu mengubah hidup saudara. Saya mau katakan satu kalimat bagi saudara. Jangan mengharapkan perubahan kalau masih melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus berkati saudara. Satu hal yang mau saya sampaikan, ikut Tuhan, terima Roh Kudus, maka hidup saudara pasti berubah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin.